Yesus dalam bentuk yang terlihat, tidak menggerikan dan menakutkan. Jadi saudara-saudara, iblis boleh saja menyamar dalam apapun bentuk rupa. Jadi iblis tahu bahwa Yesus lapar. Jadi dia memujuk Yesus untuk memerintah batu-batu menjadi roti. Jadi iblis kita lihat dia memanfaatkan keadaan Yesus untuk melaksanakan pencobaannya. Jika engkau anak Allah, jadi dia ini menunjukkan iblis dia tidak ragu-ragu. Dia tahu, jadi dia cabar Yesus. Jadi dia tahu Yesus pasti dapat melakukannya. Jadi itu yang saya katakan tadi, dia cabar Yesus. Perintahlah roti, batu-batu ini menjadi roti. Jadi adakah Yesus dapat melewati pencobaan ini, saudara-saudari? Pencobaan makanan. Bagi kamu saudara-saudari, mungkin kamu jenis yang sangat suka makan. Jadi memang makanan ini boleh jadi satu pencobaan bagi kita. Kalau kamu sangat suka makan, suka benda-benda ya, macam shopping dan sebagainya. Jadi itu juga boleh menjadi pencobaan. Jadi ayat keempat, Yesus mula bertindak ataupun dia mula untuk orang kata melawan pencobaan ini. Apa Yesus kata? Yesus menjawab dalam ayat keempat. Di dalam Alkitab tertulis, manusia tidak dapat hidup dengan roti sahaja, tetapi juga dengan setiap kata yang difirmankan oleh Allah. Jadi Yesus menjawab dengan jawaban yang sangat alkitabiah. Jadi dia gunakan firman Tuhan, Alkitab sebagai senjata, perisai untuk dia mengalahkan ataupun mengatasi pencobaan dari iblis. Steady betul Yesus kan, dia boleh kata, Alkitab tertulis manusia tidak dapat hidup dengan roti sahaja, tetapi dengan setiap kata yang difirmankan oleh Allah. Dia jawab dengan secara alkitabiah. Bayangkan Yesus lapar 40 hari, 40 malam tidak makan. Dia masih lagi dapat jawab dengan jawaban yang saya kata dalam jawaban yang sangat santai, tetapi sangat dalam maknanya. Jadi dia gunakan ini sebagai satu senjata dia untuk melawan, mengatasi pencobaan daripada iblis. Jadi saudara-saudari kita, saya katakan makhluk rohani. Kita perlu makanan rohani untuk hidup. Itu yang Yesus maksudkan. Kita tidak hanya perlukan makanan jasmani, memang kita perlu. Sebab tubuh kita jasmani kita ini perlu makanan. Kalau tidak makan, matilah kita. Dan rohani kita juga perlu makanan. Jadi bayangkan kalau rohani, jasmani kita menggemuk, kita makan, rohani kita lapar, apa terjadi? Matilah kita secara rohani. Jadi dan satu hal yang kita harus tahu, Yohanes 6:35, Yesuslah roti yang memberikan hidup. Jadi saudara-saudari, makanan memang penting untuk tubuh. Itu memang tidak dinafikan. Karena tubuh kita perlu makanan. Tapi rohani kita juga perlu makanan. Jadi makanan rohani juga penting bagi kita semua. Jadi itu yang Yesus katakan. Bila dia kata, manusia tidak dapat hidup dengan roti saja, tapi dengan setiap kata yang difirmankan oleh Allah. Itu sahaja jawaban Yesus untuk melewati pencobaan dia yang pertama. Jadi kamu rasa Yesus berjaya kah? Mana tahu kan tiba-tiba bila Yesus cakap begitu, terus dia ubah pikiran, dia pergi cari makanan, dia ubah lagi batu jadi roti. Tapi tidak. Yesus berjaya melewati pencobaan yang pertama. Pencobaan yang pastinya tidak mudah. Tetapi Yesus mengarahkan fokus dia, menjadikan Alkitab sebagai sumber kekuatan dia. Lihat, itulah senjata utama Yesus. Cobaan pertama ini bukan mudah. Bagi kita pun bukan mudah. Bagi saya sendiri pun, waduh kalau nampak makanan kan, boleh hilang arah kita tengok makanan yang memang kita suka kan. Tapi Yesus, bayangkan kalau kamu dalam keadaan Yesus 40 hari tidak makan, 40 malam tidak makan. Aduh, entah macam manalah keperluan, keinginan kita itu kan. Tapi Yesus dia masih dapat jawab dengan satu ungkapan saja. Seperti yang saya bacakan tadi, dia melewati pencobaan yang pertama. Jadi adakah Yesus bebas? Oke, boleh balik, sudah boleh melayani. Tidak. Iblis dia tidak lepaskan Yesus. Tanpa saya, tanpa kamu, kita pasti rasa tidak lengkap.